Di sebuah kota kecil, seorang lelaki terlihat bersiap untuk dihukum gantung. Sebabnya karena telah melakukan pencurian barang milik seorang pengusaha di sana. Pengusaha itu mengatakan kepada penduduk kota, siapa saja yang mencuri di kota itu, maka akan dihukum sama seperti lelaki itu. Hukuman gantung itu disaksikan secara langsung oleh anak lelaki itu. Kemudian lelaki itu meminta anaknya segera pulang karena tak mau anaknya menyaksikan eksekusi tersebut. But the drive to do so was placed inside. I did rise to power under... Tak jauh dari situ, seorang lelaki bertampang sangar terlihat mengawasi jalannya eksekusi. Dia adalah Briggs yang dijuluki si iblis. Dia dijuluki sebagai iblis karena tak mengenal kata takut dan sangat sadis. Saat ini dia bekerja sebagai pengawal pribadi si pengusaha tadi. Pengusaha itu kemudian mengatakan kepada anak si lelaki, jika eksekusi adalah hukuman yang pantas untuk ayahnya yang merupakan seorang pencuri. Anak itu pun hanya bisa pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa. He stole from me. Yes, your father is teaching you a value. Di sekitar sana terlihat gerak-gerik dari beberapa orang yang berniat membebaskan lelaki itu. Tak lama kemudian orang itu pun mulai menembakkan senapannya. Hey. Melihat kekacauan yang terjadi, Briggs mulai melakukan aksinya. Si lelaki itu berhasil diselamatkan oleh kelompok orang tadi. Setelah semua orang terkapar, Briggs mulai mengambil uang dari mereka. Karena baginya nyawa manusia tidaklah penting, yang terpenting adalah uang. Melihat kelakuan Briggs yang telah membunuh teman-temannya, lelaki tadi ingin segera menembaknya. Namun tentu saja Briggs dengan cepat menghabisinya di depan anaknya sendiri. Kill my brother, you son of a... Kemudian Briggs segera pergi beserta uang hasil rampasannya. 20 tahun kemudian di sebuah desa yang sangat sepi, seorang wanita sedang menjemur pakaiannya. Ternyata wanita itu adalah istri Briggs. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang putri yang diberi nama Brooke. Brooke, I have too many chores to get done this morning. No. Istri Briggs meminta untuk mengantar Brooke ke sekolah karena dia tidak bisa mengantarnya sebab banyak pekerjaan rumah yang belum dia selesaikan. Briggs lalu segera pergi mengantarkan putrinya dengan berjalan kaki. Kemudian dia mengecek jam sakunya dan mengatakan jika dia akan terlambat untuk membuka toko miliknya. Lama kemudian mereka pun tiba di sekolah. Ternyata di depan pintu ada pemberitahuan bahwa guru Brooke tidak bisa masuk sekolah karena sedang sakit. Sehingga hari itu Brooke tidak bisa belajar di sekolah. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Briggs mengajaknya untuk ikut menjaga toko. Briggs yang dulu kejam sekarang sudah berubah. Dia memilih hidup normal dengan membuka usaha toko bahan-bahan kue. Sesampainya di toko miliknya, Briggs meminta anaknya duduk dan membaca sebuah buku. Sementara dirinya akan mempersiapkan dagangannya. Tak lama kemudian datanglah seorang pria yang akan membeli tepung untuk membuat kue. Briggs segera menuju ke lantai atas untuk mengambilkan pesanan pria itu. Melihat Briggs yang sudah pergi, pria tersebut berniat untuk mencuri beberapa permen. Namun dia terpergok oleh Brooke yang sedari tadi mengawasinya. Menyadari hal itu, pria itu segera mengembalikan permen yang diambilnya ke tempat semula. Tak lama kemudian Briggs datang dan membawakan pesanannya. Kemudian pria itu pun segera pergi. Brooke mengatakan kepada ayahnya jika pria tadi akan mencuri beberapa buah permen. Sang ayah pun mengatakan jika dia akan memperingatkan pria itu jika nanti bertemu kembali. Brooke lalu membantu merapikan dagangan milik ayahnya. Sementara di rumah Briggs, sang istri masih sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Ketika dia masih menjemur pakaian, tiba-tiba seseorang menghampirinya. Orang tersebut menyatakan bahwa dia sedang tersesat dan menanyakan jalan menuju ke arah kota. Pria tersebut mengaku bernama Jimmy. Ternyata Jimmy tidak datang sendirian, dia datang bersama beberapa orang teman lainnya. Istri Briggs memberitahukan jalan menuju kota yang memerlukan waktu sekitar 30 menit.
happily point you in the direct saloons in a hot bathhouse with a brand new shower. Namun bukannya berterima kasih, mereka malah menyerang istri Briggs. You alright? Dia pun mencoba melawan dan berusaha menyelamatkan diri ke dalam kandang kuda. Orang-orang itu dengan mudah masuk ke dalam kandang kuda. Setelah cukup lama mencari, mendadak istri Briggs keluar dengan menunggang kuda. Jimmy segera menembak kuda tersebut hingga keduanya tersungkur. Go get her. Bring her back. Lalu anak buahnya menghampiri istri Briggs dan langsung memukulinya. Setelah itu mereka kembali membawanya masuk ke dalam kandang. Dari pembicaraan mereka diketahui bahwa Jimmy adalah musuh Briggs sejak dahulu kala, saat masih menjadi seorang kriminal. Tujuan mereka datang ke situ tak lain untuk membalas dendam. Kemudian istri Briggs mengatakan jika mereka semua telah melakukan kesalahan yang besar karena mereka telah berani mengusik istri seorang iblis yang sedang tertidur. You boys have woke up then. Di tokonya, Briggs melihat pekerjaan Brooke yang membantunya merapikan dagangannya. Namun karena hari sudah siang, lalu mereka segera pulang. Setibanya di rumah, Briggs heran karena di sana ada serif bersama timnya. Seorang serif yang bernama Frank mengatakan jika dia melihat rumah itu tidak berpenghuni. Briggs mengatakan jika ada istrinya yang sedang mengurus pekerjaan rumah. Namun Frank tidak menemukan siapa-siapa di sana. Frank mulai menyadari jika orang yang ada di hadapannya saat ini adalah Briggs yang dijuluki si iblis dan tidak pernah mengenal rasa kasihan. Briggs meminta pada Frank agar jangan membicarakan hal itu di depan anaknya. Lalu Frank mengabarkan jika sebenarnya istrinya sudah tewas dibunuh oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Grounds him. You have a family? Menjelang malam hari terlihat Briggs yang mulai menggali tanah untuk menguburkan istrinya. Frank mencoba menghibur Brooke, namun Frank heran padanya karena dia sama sekali tidak menangis dan menunjukkan rasa sedih sedikit pun, padahal ibunya baru saja meninggal. Brooke seolah tak peduli pada kata-kata Frank. Frank lalu sedikit menceritakan masa lalu Briggs, bahwa dia dulunya merupakan seorang yang sangat jahat dan tidak mengenal rasa takut sama sekali. Brooke cukup terkejut mendengar perkataan Frank karena selama ini dia tidak pernah melihat ayahnya berbuat jahat, bahkan memegang senjata sekalipun tidak pernah. Frank mengatakan bahwa mungkin saja saat ini ayahnya telah berubah sejak menikah dengan ibunya. That was years ago. You carry a gun. Kemudian Frank menghampiri Briggs dan berjanji dia akan menemukan pelakunya. Namun Briggs nampaknya tidak begitu yakin jika mereka akan berhasil menangkap para penjahat itu. Hingga dia berniat akan kembali ke masa lalunya dan membalas dendam atas kematian istrinya. Frank memberi saran agar Briggs menyerahkan kasus ini kepadanya dan meminta Briggs untuk mengurus putrinya saja. Keep right by your daughter. You know, those murderous sons of bitches. Frank dan timnya kemudian segera pergi dari area rumah Briggs. Setelah mereka pergi, Briggs mencoba menyelidiki mengapa istrinya dibunuh. Di dalam kandang kudanya dia kembali mengingat masa-masa indahnya bersama sang istri. Tanpa sengaja dia melihat sebuah tulisan di dinding yang berisi ancaman untuk dirinya. Briggs pun kembali ke dalam rumah dan berencana mencari pelaku itu sendirian karena dia tidak begitu yakin pada kemampuan aparat hukum. Dia lalu berniat akan membunuh putrinya karena tak mau terbebani dalam aksinya. Namun melihat kepolosan wajah putrinya, Briggs lalu mengurungkan niatnya untuk membunuhnya. Kemudian dia menyuruh Brooke untuk bersiap-siap karena mereka akan segera pergi dari situ. Mama wouldn't like you pointing that gun at me. Those are pants. No dresses. Briggs lalu membakar kandang kuda dan juga rumahnya sebagai tanda bahwa Briggs tak akan pernah kembali ke rumah itu. Kemudian mereka pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Brooke bertanya mengapa mereka meninggalkan rumah. Briggs mengatakan jika mereka akan mencari pelaku pembunuhan ibunya dan mereka akan mencari tempat tinggal lagi setelah menghabisi para penjahat itu. Mereka lalu beristirahat di sebuah pinggir sungai.
Brooke terlihat sedikit kesusahan memakai celana laki-laki yang diberikan oleh ayahnya. Ayahnya pun membantunya memakai celana tersebut. Dia mengatakan jika Brooke harus menjadi wanita yang tangguh dan kuat. They're dead tired. Or be ready to kill him. Di tempat lain terlihat Frank dan timnya sedang melintas di suatu tempat. Mendadak mereka diserang oleh anak buah Jimmy dari atas sebuah bukit. My leg is busted. Akibat dari kejadian itu, beberapa orang sheriff mengalami luka yang cukup parah. Sementara anak buah Jimmy berhasil melarikan diri. Setelah mereka kembali, Jimmy menampar anak buahnya karena serangan tersebut. Dia memarahinya karena anak buahnya itu tidak melihat dulu siapa targetnya. Jimmy hanya menginginkan Briggs dan bukan menyerang para sheriff. Anak buahnya hanya bisa diam dan mengakui semua kesalahannya. Briggs dan juga putrinya yang berada tak jauh dari lokasi mereka menyadari adanya suara tembakan. Mereka kemudian memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, Briggs menyadari jika sebentar lagi akan ada yang melewati jalan tersebut. Lalu Briggs meminta putrinya untuk berpura-pura menangis sebagai pengalih perhatian. Brooke mengatakan jika dia tidak tahu bagaimana caranya menangis. Bahkan sejak lahir pun dia tidak pernah menangis dan ayahnya pun mengerti hal itu. Briggs lalu mengajari putrinya itu cara menangis sesuai dengan usianya. Wah. Baby, my baby. Setelah sedikit mengerti cara menangis, Brooke mulai melakukan aksinya. Wah. Baby, what are you getting at? Setelah teralihkan oleh Brooke, akhirnya pria itu pun ditodong oleh Briggs. Ternyata pria itu adalah anggota tim Sheriff Frank yang sempat tertembak tadi. Dia lalu menunjukkan lokasi temannya yang lain. Briggs menodong mereka dan berniat akan mengambil senjata dan juga kuda milik mereka. Brooke nampaknya mewarisi bakat dari sang ayah untuk menjadi seorang jagoan. Mereka kemudian mengobati dulu sheriff yang tertembak. Briggs kembali bertanya pada Frank siapakah pembunuh istrinya. Frank lalu memberitahukan identitas dari para penjahat tersebut dan saat ini mereka sedang menuju ke arah kota. Out of the prison in Powell County. I will kill you, you son of a bitch! Push on either side of the wound and push it together. Setelah mendapatkan informasi dan mengobati luka sheriff tadi, mereka kemudian pergi membawa semua senjata dan juga kuda mereka. Sementara Jimmy beserta kelompoknya mendatangi sebuah gudang. Kemudian mereka menggali tanah dan ternyata berisi sejumlah uang hasil rampokan Jimmy di sebuah bank. Mereka akan membagi uang itu jika misi mereka telah selesai untuk membunuh Briggs. Tak lama mereka pun tiba di kota dengan membawa uang itu. Jimmy sepertinya ingin melepas lelah dengan bercumbu bersama beberapa gadis. Sementara salah satu dari mereka ditugaskan untuk berjaga di pintu masuk kota. First watch. I am need your sir. Briggs dan putrinya sedang beristirahat sambil menikmati angin malam dan api unggun. Briggs mengatakan pada putrinya bahwa saat masih kecil dia juga tidak tahu bagaimana caranya menangis. Bahkan ibunya menceritakan jika saat lahir saja dia tidak menangis sama sekali. Hal itu tentunya sama dengan yang dialami oleh putrinya dan dia mengatakan jika mungkin saja Brooke mewarisi sifatnya yang terkenal sangat kejam. Briggs bertanya mengapa saat ibunya mati dia tak menangis. Brooke menjawab jika saat ibunya mati dia juga merasa sudah mati sehingga untuk menangis pun dia tidak mampu. Was your mother? You feel sad. It was as if I died. Keesokan harinya terlihat anak buah Jimmy yang sedang berjaga ternyata bangun kesiangan. Dia lalu mendatangi Jimmy yang sedang di penginapan dan bertanya mengapa tidak ada yang menggantikannya saat berjaga tadi malam. Namun Jimmy malah memarahinya karena bukannya berjaga, anak buahnya itu malah tertidur nyenyak. Dia lalu memberinya pelajaran dengan mematahkan salah satu jarinya. Falling asleep on guard duty is a terrible thing. No, I would have seen him. I
Kemudian terlihat Briggs sedang mengajari putrinya cara menembak. Setelah beberapa saat berlatih, akhirnya Brooke mulai mengerti cara menembak yang jitu dan tepat sasaran. Remember, keep your left eye to your whole hand. Just below it. I was aiming for. Can I try the pistol? Tak lama kemudian mereka sudah dekat dengan perkotaan. Briggs memikirkan cara untuk masuk ke kota tanpa diketahui oleh para penjahat itu. Brooke lalu menawarkan dirinya pergi ke kota sendirian untuk mengintai mereka. Dia kemudian mulai memasuki kota. Di sana ternyata ada salah satu anak buahnya Jimmy yang bertugas di pintu masuk dan mengenalinya. Lalu Brooke masuk ke dalam sebuah toko dan berpura-pura akan membeli sesuatu. Dia lalu menanyakan kepada penjaga toko tentang berapa orang yang masuk ke kota itu. Penjaga toko mengatakan tidak terlalu memperhatikan kedatangan orang asing di sana. Setelah keluar dari toko, ternyata Brooke sudah ditunggu oleh Jimmy dan anak buahnya. Ternyata mereka telah mengetahui siapa Brooke sebenarnya. Kemudian Brooke dibawa ke penginapan dan dijamu makan siang. Tentu saja Brooke tidak mau makan makanan yang diberikan oleh Jimmy. Jimmy memerintahkan anak buahnya untuk segera mencari Briggs karena dia pasti akan masuk ke kota untuk mencari putrinya. Benar saja, tak lama kemudian Briggs terlihat datang dari kejauhan. Anak buah Jimmy segera bersembunyi, kemudian Briggs menusuk anak buahnya Jimmy itu tepat di punggungnya. Anak buah Jimmy yang lain yang akan kabur pun langsung digorok oleh Briggs sehingga tewas di tempat. Kemudian aksi tembak-menembak pun segera terjadi. Jimmy kemudian membawa Brooke keluar. Anak buah Jimmy pun kebingungan mencari kemana Briggs pergi. Setelah lama mencari, mereka pun akhirnya menemukan Briggs. Namun sayangnya Briggs tertembak. Kemudian beberapa anak buah Jimmy yang mencarinya berhasil dilumpuhkan olehnya meski dia sudah dalam kondisi terluka. Tak lama kemudian Briggs keluar dari tempat persembunyiannya. Briggs bertanya siapa Jimmy sebenarnya. Jimmy mengatakan jika dia adalah anak dari pria yang tewas dibunuh oleh Briggs di awal film tadi. Briggs mengatakan mengapa ia tidak membunuh saja dan malah membunuh istrinya yang tidak bersalah. Jimmy menjawab jika dia ingin Briggs merasakan sakit yang dialaminya ketika orang yang dicintainya dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Sehingga Jimmy juga akan membunuh putrinya tepat di hadapannya. Briggs dengan lihai langsung menembak anak buah Jimmy dan Briggs berhasil ditembak oleh Jimmy. Lihat ayahnya yang tersungkur dan sekarat, lalu Brooke mengambil senjata dan langsung menembak Jimmy. Sebelum tewas, Jimmy mengatakan jika Brooke adalah iblis yang sesungguhnya. Briggs memberikan jam saku miliknya kepada Brooke dan berpesan agar dia selalu menjaganya. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Brooks akhirnya menangis melihat kematian sang ayah. Tak lama kemudian, Frank bersama timnya pun tiba. Frank meminta Brooks untuk pulang saja meneruskan toko milik sang ayah, sementara dia akan mengurus pemakaman ayahnya di situ. Brooke menanyakan kepada Frank apakah ayahnya akan dikubur sebagai pahlawan. Frank mengatakan jika ayahnya tetap akan dikuburkan sebagai seorang penjahat. Namun meskipun ayahnya dipandang jahat oleh orang lain, Brooks akan tetap menganggap sang ayah sebagai pahlawannya. Dia akan melanjutkan kehidupannya sebagai pewaris ayahnya menjadi iblis berdarah dingin. Terima kasih sudah bersama Layar Tancap. Sampai jumpa di film selanjutnya. Home, little Briggs.